Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah kita. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Shalom. Kita bersyukur saudaraku, hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita, yang membuat kita terkagum dengan Tuhan kita. Hari ini adalah hari yang terbaik bagi saudara Melki dan Frida. Bagaimana hari ini mereka mengambil keputusan untuk mengikat janji nikah mereka di hadapan Tuhan, sehidup semati bersama. Dan kita mau mengundang Tuhan di tempat ini, memberkati setiap kita, memberkati ibadah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang punya rancangan yang indah bagi setiap kehidupan kami. Kami menyadari Tuhan, kami ada oleh karena kemurahan. Kami menyadari Tuhan, kami ada karena kebaikan. Hari ini Tuhan, kami rindu mengadakan persekutuan ibadah kami kepada Tuhan, sehingga biarlah Tuhan, kedua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan, mereka mengutamakan Tuhan, mereka mengandalkan Tuhan. Hadirlah Engkau di sini Bapa, memberkatilah Engkau atas ibadah kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, yang mengganggu acara kami, mengganggu ibadah kami, kami katakan hancurkan kuasanya, kami hati keluar dalam nama Yesus. Roh Allah yang ada di tempat ini menaungi setiap kami. Haleluya, haleluya. Kami buka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. La
untuk mencari kami, menemukan kami, untuk dekat dengan padamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Bagilah kemuliaan, hormat, syukur, puji-pujian. Kami mau bergolong bagi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya sapa kembali shalom saudaraku. Ada sukacita amin. Ya, kita percaya hari ini hari yang terbaik dipakai Tuhan bagi kita amin. Kita angkat pujian ini bersama. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, aku ikut salibmu, juga kasih sertamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, adanya ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, bahwa hari ini hari yang terbaik. Amin. Haleluya. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan, aku ikut salibmu, juga kasih sertamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, yang kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, bahwa hari ini hari yang terbaik. Bahwa hari ini hari yang terbaik. Bahwa hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Silakan kembali saudaraku. Yang hidup rukun, Tuhan memberikan berkat-Nya di tengah-tengah orang-orang yang hidup rukun. Dan ini akan kita nyanyikan bersama saudara. Kita akan kita nikmati bagaimana orang-orang yang hidup rukun, di sanalah tercurah berkat. Kita nyanyikan bersama pujian ini. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Betapa indahnya, dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kau
firman-Mu ya dan amin bagi kami. Ketika Engkau berkata, orang-orang yang hidup rukun, di sanalah berkat Engkau curahkan. Ajar kami Tuhan untuk mengikuti firman-Mu, sehingga kami disebut orang-orang yang berbahagia. Kami percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini pujian kami. Haleluya.
Tuhan yang mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami semua umat-umat Tuhan yang hadir pada kesempatan ini menjadi saksi dari kedua mempelai Melkisedek Raja Hukum dengan Brida Simbolon. Terima kasih Bapa Surgawi, kemurahan Tuhan senantiasa mengalir bagi setiap kami. Anugerah-Mu melimpah ya Bapa, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Tuhan izinkan kami untuk memuji Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kedua mempelai-Mu, urapi umat-umat-Mu ya Bapa. Biarlah kami semua berlomba-lomba untuk melakukan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur dan berbangga kepada Tuhan oleh karena kemurahan Tuhan, anugerahnya yang luar biasa, sehingga pada kesempatan ini Bapak Ibu dan saya menjadi saksi hidup atas pemberkatan nikah kedua mempelai dari saudara kita Melkisedek Raja Hukum dengan Brida Simbolon. Bersyukur juga ya ada pendeta Jatiman. Ya, jadi Pak Pendeta ini satu sinode dengan gereja kita dan beliau pengurus ya sekretaris daerah di sinode kami wilayah Kepulauan Riau. Oke ya. Sastra ya. Ini satu alumni dengan saya dari STI ya. Bapak Ibu dan juga sangat banyak di sini ya yang saya kenal, puji Tuhan. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara bahwa pemberkatan nikah dari kedua mempelai hari ini, Bapak Ibu dan saya kita semua bersukacita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Yesus Kristus, pada kesempatan ini tema firman Tuhan yaitu pernikahan sampai maut memisahkan. 10 tahun menikah maupun yang baru menikah. Karena kita lihat fenomena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa pernikahan Kristen di dunia dan juga di Indonesia, usia pernikahannya tidak sampai maut memisahkan. Banyak kita lihat 20 tahun menikah bisa, 25 tahun menikah bisa, kemudian 5 tahun menikah bisa, baru menikah juga bisa. Saudara, bagaimana supaya pernikahan kita dan juga pernikahan kedua mempelai sampai maut memisahkannya? Amin. Nah, coba kita lihat dasar firman Tuhannya dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 28. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 ya. 3 ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat secara konteksnya, ini adalah satu pengajaran Tuhan Yesus ketika dia berkhotbah di bukit. Dan audiensinya Bapak Ibu Saudara, pendengarnya adalah 5.000 orang
yaitu orang tua, tidak termasuk anak-anak. Pengenalan mereka mengikut Tuhan itu benar-benar memiliki pondasi yang kuat. Nah, maka juga di tengah-tengah membangun rumah tangga, penting juga kita semua, khususnya kedua mempelai, memiliki pondasi yang benar. Supaya apa? Supaya tidak rubuh di tengah perjalanan pernikahan itu. Karena serius Bapak Ibu dan kedua mempelai membangun pernikahan, menurut saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menikah, memang masih muda 13 tahun. Saya bisa simpulkan, ya tidak mudah. Tidak mudah. Itu sebabnya kita lihat Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang bisa, banyak orang yang bercerai, banyak orang yang tidak mampu mempertahankan pernikahannya sampai maut memisahkan. Karena apa? Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan melihat orang-orang tua yang setia dengan pasangannya. Hari ini saya berkata, Bapak Ibu luar biasa. Karena tidak mudah. Apalagi yang sudah masuk tahun perak, ulang tahun pernikahan 25 tahun, 30 tahun, bahkan lebih. Mungkin kalau dicatat Bapak Ibu Saudara, yang mungkin bisa dibuat jadi disertasi, mungkin lebih daripada itu Saudara. Karena apa? Begitu panjangnya pengalaman hidup, ya, persoalan-persoalan hidup yang dilalui, tapi bisa bertahan setia dengan pasangannya. Tadi saya katakan di pengantar saya, hari-hari ini pernikahan Kristen di dunia dan di Indonesia dan di kota Batam, usia pernikahannya tidak sampai maut memisahkan. Ada tadi yang 5 tahun pisah, 7 tahun pisah, 10 tahun pisah, 20 tahun pisah, dan 30 tahun pisah. Di tengah jalan membangun pernikahan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bercerai. Siapa yang memisahkan? Ini kan penting Bapak Ibu Saudara, satu perenungan bagi kita. Siapa yang membuat mereka bercerai? Apakah orang tuanya? Apakah mertuanya? Apakah pelakor? Apakah bestinya? Apakah orang-orang yang bersama dengan dia? Tapi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau simpulkan hari ini, siapa yang memisahkan? Dirinya sendiri. Artinya apa? Sekuat apapun yang menarik dari luar, jika lebih kuat komitmennya untuk bertahan, tidak akan pernah terjadi perceraian. Sekuat apapun pelakor-pelakor menggoda bapak-bapak, suami-suami, jika dia punya komitmen yang kuat untuk bertahan sampai maut memisahkan, tidak akan terjadi perceraian. Dan juga sebaliknya, sekuat apapun ibu-ibu digoda oleh laki-laki yang berdompet tebal, yang berkumis tebal, yang berjubah tebal, dia akan bisa mempertahankan pernikahannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, sekuat apapun Bapak Ibu Saudaraku, yaitu orang tua, mertua mau memisahkan kedua mempelai keluarga yang dibangun pernikahannya, bahkan pelakor dari luar Bapak Ibu Saudara, tidak akan bisa. Maka sebenarnya faktor terjadi perceraian, kenapa terjadi Bapak Ibu Saudara? Itu dari diri kita. Hari ini kita lihat Bapak Ibu Saudara di media sosial, karena hamil istrinya menikah lagi, dan dia suami yang ketiga. Dan sangat banyak kalau kita lihat di media sosial yang hari ini dipertontonkan kepada kita, sesungguhnya betapa rapuhnya pernikahan Kristen itu, yang dulu dibangga-banggakan sampai maut memisahkan. Kalau kita buat angket Bapak Ibu Saudara, kita buat yaitu kita observasi, kita buat penelitian, benarkah Bapak Ibu Saudara sekuat dulu pernikahan orang Kristen? Tuhan membenci perceraian. Sekalipun ini
sudah didenung-denungkan terus-menerus kepada kita, kepada orang-orang Kristen, kepada orang yang mau menikah. Waktu mereka saya konseling dan sebagainya, dan orang-orang banyak juga, bahwa hamba-hamba Tuhan berkata Tuhan membenci perceraian. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, kita lihat hari-hari ini sangat banyak orang yang suka dengan perceraian. Maka kedua mempelai, saya begitu keras berkata kepada mereka, karena kita konseling Bapak Ibu Saudara kurang lebih 1 bulan. Karena memang di gereja kita ini, kita tidak mau menikahkan orang tanpa kita konseling. Karena apa? Karena tujuannya adalah bagaimana supaya keluarga yang akan membangun rumah tangga siap menghadapi fakta-fakta kehidupan di dalam membangun rumah tangga. Karena kalau waktu pacaran kan seperti ini, mereka kalau misalnya ada sesuatu yang kurang berkenan kan masih lembut Bapak Ibu ya, masih ya bahasanya lembut, tatapannya lembut. Kalau sudah menikah ya, menikah punya anak, suami begitu istrinya agak sedikit kurang sempurna perkataannya, tindakannya, perbuatannya, laki-laki suami udah langsung kayak gini matanya. Itu setelah menikah. Kalau waktu pacaran nggak seperti itu. Nah, maka kita kasih tahu fakta-fakta realita dari pengalaman saya sebagai hamba Tuhan yang sudah menikah 13 tahun. Kemudian kita kolerasikan dengan firman Tuhan, karena tujuannya adalah bagaimana kedua mempelai yang kita kasih ini, Melkisedek Raja Gugu dengan Prida Simbolon, ketika mereka menikah, pernikahannya pernikahan yang bahagia. Karena satu filosofi yang saya bangun atas mereka adalah menikah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Jadi mereka hari ini menerima pemberkatan nikah, tujuannya untuk bahagia, bukan untuk menderita. Kita kasih bagaimana langkah-langkahnya dalam konseling pranikah itu. Tujuannya supaya bisa berbahagia. Karena memang Bapak Ibu, harapan Tuhan, harapan kedua mempelai, harapan orang tua, harapan mertua, ketika orang menerima pemberkatan nikah, tujuannya adalah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Itu satu filosofi yang kita bangun bagi mereka. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Saya sebagai gembala, ketika mereka pernikahannya bahagia, saya gembalakan mereka, saya saksikan, saya yang paling bahagia. Tapi kalau coba Bapak Ibu Saudara, baru hari ini saya nikahkan, besok udah berantem, minggu depan udah saya damaikan, bulan depan sudah jadi saksi persidangan perceraian. Ya betapa ngerinya saya sebagai hamba Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita membantu, kita bagi pengalaman kita bagi apa yang dikatakan buku, ya referensinya, kemudian kita bagi sesuai dengan kebenaran firman. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernikahan sampai maut memisahkan. Bapak Ibu, kedua mempelai harus diperjuangkan, gak bisa mengalir, karena lebih kuat pelakor-pelakor Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya apa? Pernikahan sampai maut memisahkan harus diperjuangkan. Banyak hal yang menggerogoti pernikahan Kristen untuk hancur, untuk berantakan dan bercerai. Karena memang dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian A, bahwa pencuri datang membunuh dan membinasakan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa misi daripada setan itu adalah menghancurkan nikah-nikah orang Kristen, menghancurkan pernikahan orang Kristen. Supaya apa? Supaya berantakan. Supaya apa? Supaya hancur. Dan kemudian supaya bercerai. Karena visi Tuhan dalam pernikahan adalah supaya umatnya yang menikah itu tidak hanya menerima mandat kultural beranak cucu, tapi bisa lewat pernikahannya memuliakan Tuhan, bisa lewat pernikahannya mengasihi Tuhan,
bisa lewat pernikahannya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita belajar daripada Matius yang tadi, supaya pernikahan bertahan sampai maut memisahkan. Yang pertama adalah dari ayat yang ke-24, Matius 7 ayat yang ke-24. Yang pertama, bahwa kita kedua mempelai umat Tuhan harus dengar-dengaran terhadap firman Tuhan dan melakukannya. Kedua mempelai harus lebih dengar-dengaran kepada firman Tuhan, kemudian melakukannya. Karena apa? Karena orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan menganalogikan dia adalah orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah di atas batu, bukan di atas pasir. Artinya Bapak Ibu Saudara, kalau keluarga ini dengar-dengaran kepada firman Tuhan, dengar-dengaran kepada Tuhan, itu artinya apa? Bahwa dia membuat Tuhan menggembalakan dan menuntun keluarganya. Karena apa? Karena ada suara Tuhan yang dia dengarkan di dalam membangun pernikahannya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang mendengar dan melakukan firman, Tuhan Yesus katakan orang yang bijaksana. Maka orang yang bijaksana di dalam membangun keluarga pernikahannya, yang pertama, membangun pernikahannya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi orang yang dengar-dengaran kepada firman, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, orang yang bijaksana yang melakukan firman, maka dia bangun pernikahannya sesuai standar SOP firman Tuhan. Karena banyak Bapak Ibu hari-hari ini orang Kristen membangun pernikahannya bukan sesuai dengan SOP firman Tuhan yang diajarkan Tuhan kepada kita. Orang yang bijaksana membangun keluarganya supaya bisa bertahan sampai maut memisahkan, menjaga kekudusan pernikahan. Tadi yang saya ceritakan di media sosial, karena istrinya hamil, kemudian dia nikah. Bapak Ibu, hari ini kedua mempelai saya mau katakan, jaga marwah pernikahanmu, jaga kekudusannya. Jangan tertarik di luar sana. Karena apa? Karena pernikahan itu sangat disukai Tuhan. Kekudusan itu adalah identitasnya Tuhan. Maka hadirkan suasana surga itu, kekudusan dari surga itu di tengah-tengah pernikahan. Kemudian yang ketiga, orang yang bijaksana yang dengar-dengar dan melakukan firman Tuhan, maka dia membangun keluarga itu. Yang ketiga adalah membangun cinta dengan pasangan setiap hari, bukan dengan istri orang lain dia membangun cinta. Hari-hari ini kan Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang membangun cinta bukan dengan pasangannya, tetapi dengan istri orang lain ataupun dengan perempuan lain. Ini fakta. Maka kedua mempelai ini harus dipertahankan. Jatuh cinta itu sangat mudah. Begitu kita lihat perempuan, ya itu ataupun laki-laki, dia rapi, dia cakap, dia sesuai dengan yang kita lihat, maka kita jatuh cinta. Tapi ketika menikah, maka tugas kita adalah membangun cinta setiap hari. Ini tugasnya kedua mempelai. Bangunlah cinta tiap hari dengan pasanganmu, bukan dengan orang lain, bukan dengan istri orang lain, bukan dengan perempuan yang lain, bukan dengan suami orang lain, bukan dengan laki-laki orang lain. Tapi bangun tiap hari. Dan ini bukan perkara mudah, tapi harus diperjuangkan. Sehingga apa? Sampai maut memisahkan. Dan saya percaya kedua mempelai
ketika membangun cinta tiap hari dengan pasangannya, sampai memutih rambutnya, sampai Tuhan memanggil, tetap setia. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, orang bijaksana yang keempat, membangun keluarga, mengutamakan Tuhan dalam keluarga. Jadikan Tuhan jadi prioritas. Kemarin saya katakan buat kedua mempelai, semakin diberkati, semakin bahagia, dan semakin mengutamakan Tuhan. Banyak orang Kristen semakin diberkati bukan semakin bahagia, semakin pusing istrinya melihat apa? Tingkah laku suaminya yang sudah mulai apa? Jarang perhatian. Kemudian banyak orang Kristen semakin diberkati bukan lagi semakin mencari Tuhan, tapi mengandalkan dirinya, koneksinya, jaringannya, dan kemampuannya. Kedua mempelai, fondasi ini harus kuat. Semakin diberkati, semakin bahagia, bukan semakin menderita. Kemudian semakin diberkati, semakin cinta kepada Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat tantangan hari-hari ini dalam membangun pernikahan, tantangan terbesar hari ini adalah media sosial. Misalnya TikTok, Reel, Edit Pro. Suami ataupun istri sudah lebih percaya kepada media sosial daripada firman Tuhan dan pasangannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara hari-hari ini, dan lebih percaya dengan media sosial, lebih tertarik dan mengikuti konten-konten di TikTok yang tidak mengedukasi daripada mendengarkan firman Tuhan yang membentuk untuk bahagia keluarga itu. Ini kalau kita buat penelitian hari ini di ruangan ini Bapak Ibu Saudara, mayoritas 70% lebih tertarik mendengarkan apa? Dan mengikuti TikTok daripada firman. Apalagi konten-konten yang berbau seks, yang berbau kata-kata yang vulgar-vulgar Bapak Ibu Saudaraku, pengikutnya banyak, yang komen banyak. Tapi kalau coba firman Tuhan dibuat di situ, langsung apa? Scroll. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kala hari-hari ini keluarga pernikahan, standar pernikahannya bukan lagi firman Tuhan, tetapi hari-hari ini standarnya sudah TikTok dan Reel. Sehingga apa? Istri kurang menghargai suami. Karena apa? Di TikTok itu dibuat apa? Dibuat suaminya apa? Dipukul istrinya. Dibuat apa? Menyembah-menyembah supaya apa? Banyak followernya, banyak pengikutnya, banyak yang komen, banyak yang apa? Yang melihat dan sebagainya. Kalau kita lihat Pak di TikTok itu, suami sekarang harus seperti ini, suami harus seperti ini. Bapak-bapak kalau gak percaya, tanya istrinya. Sehingga apa? Istri kurang menghargai suami, dan suami kurang mengasihi istri, karena standarnya sudah dibuat TikTok, bukan lagi standarnya kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, bagaimana supaya pernikahan itu sampai mau memisahkan? Yang kedua, kasih Kristus menjadi dasar pernikahan. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ke 25. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dicatat di sana, pondasi pernikahan supaya bertahan sampai maut memisahkan adalah Kristus. Kasih Kristus menjadi pengikat pernikahan orang Kristen. Bukan uang, bukan harta, bukan kecantikan, bukan kegantengan. Karena itu semuanya tidak bisa menjamin pernikahan Kristen bertahan sampai maut memisahkan. Tetapi yang menjadi pondasinya, pengikatnya, supaya pernikahan Kristen itu bisa bertahan sampai maut memisahkan adalah kasih Kristus.
itulah kedua mempelai harus dipegang, harus direnungkan. Karena tantangan dalam membangun pernikahan di era digitalisasi ini sangat besar. Tidak seperti zaman di orang tua kita. Bahkan hari-hari ini ada yang kesaksian dengan saya bahwa pelakor sudah nggak segan-segan lagi menelpon istri daripada suaminya. Ditelepon, dikatakan dan disaksikan kepada saya, ya itu ada loh yang ngapain suami saya, Pak. Dia telepon saya, katanya dia mau mengambil suami saya. Bayangkan, istrinya ditelepon, istri selingkuhan, dan dikatakan kami mau menikah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan tadi, sekuat apapun dari luar menarik, mengganggu, kalau komitmen laki-laki ataupun perempuan kuat, tidak akan bisa terseret. Maka Bapak Ibu kedua mempelai, Melki, jangan jadikan kecantikan pria menjadi jaminan dalam pernikahanmu supaya kau bertahan sampai mau memisahkan. Nanti dia punya anak melar. Puji Tuhan kalau bisa diet, jaga body, ya. Nanti kalau misalnya dia sudah, yang penting sudah punya anak, yang penting sudah dapat suami, maka apapun yang terjadi, ya, baik juga Melki, Frida, kalau kasih Kristus yang mengikat pernikahan sampai maut memisahkan, dan sudah banyak di sini teladan-teladan yang bisa dijadikan, yang untuk dicontoh kedua mempelai, baik dari Simbolon, baik juga dari Aretona. Sasarannya apa? Sampai maut memisahkan. Bapak Ibu, saudaraku, kedua mempelai yang dikasih oleh Tuhan, jika kasih Kristus yang mengikat pernikahan, maka ingat kedua mempelai. Yang pertama, bisa menerima kelebihan dan kelemahan pasangannya. Kalau kasih Kristus yang menguasai hati kedua mempelai, ingatlah, bisa menerima kelebihan, kekurangan pasangan. Karena apa? Karena tidak ada yang sempurna. Pesan saya sebagai hamba Tuhan, jangan jadikan pasanganmu sesuai dengan seleramu. Ketika kau jadikan pasanganmu sesuai dengan seleramu, maka terjadilah pertikaian di tengah-tengah keluarga. Alkitab berkata seperti ini, yang bisa mengubah manusia hanya Tuhan. Bagaimana caranya? Berarti Melki dan juga Frida harus mencari Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubah setiap pasangan. Amin. Ingat ya, jangan jadikan pasangan sesuai dengan selera kita. Kalau kita jadikan, akan terjadi pertikaian tiap saat. Kemudian kalau kasih Kristus menguasai hati kita, menjadi fondasi keluarga kita, akan mudah melepaskan pengampunan. Kalau saya meneliti dan memperhatikan kenapa pernikahan baik orang Kristen maupun orang-orang luar Kristen mudah bercerai, karena tidak mudah melepaskan pengampunan. Sebab apa Bapak Ibu Saudara dan kedua mempelai? Bahwa tidak bisa dipungkiri, gesekan demi gesekan itu pasti ada. Nanti kedua mempelai jangan-jangan besok, jangan-jangan lusa ada gesekan. Tapi ingatlah pesan saya hari ini, bahwa mudahlah melepaskan pengampunan, supaya terjadi senantiasa pemulihan dan pemulihan di tengah-tengah keluargamu. Kemudian kasih Kristus menjadikan keluarga itu bertahan sampai maut memisahkan, ya, bisa saling mengasihi, kemudian ada komitmen dengan pernikahannya, kemudian bisa saling memberikan apresiasi terhadap pasangan, suka saling memuji buat pasangan, ya, dan itu budayakan. Melki budayakan puji istrimu, kemudian juga Frida budayakan puji suamimu. Jangan puji istri orang lain, jangan puji suami orang lain, tapi pujilah pasangan kita
Karena ketika kita berikan apresiasi buat pasangan kita, saya percaya bahwa keluarga itu, pernikahan itu makin hari makin bahagia. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Yesus Kristus, saya tutup dengan satu statement saya dalam acara pemberkatan, ibadah pemberkatan nikah hari ini. Kedua mempelai dan juga Bapak Ibu Saudara, apalagi yang masih muda-mudi youth, saya tutup dengan satu closing statement: menikah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Jadi bagi youth, ya, jangan mau menikah kalau untuk menderita. Ini pesan saya sebagai hamba Tuhan, khususnya perempuan-perempuan, pemuda-pemudi, jangan mau menikah kalau untuk menderita. Jangan mau menikah kalau untuk ditinju, dipukuli laki-laki. Tapi menikahlah untuk bahagia. Menikahlah untuk mengejar mimpimu. Menikahlah untuk menikmati, yaitu kasih Tuhan. Amin. Dan semakin lama menikah, semakin bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang mengedukasi, menuntun kehidupan kami, khususnya kedua mempelai. Ada satu bekal istimewa di tengah-tengah mengarungi rumah tangga mereka, ya Bapak. Firman itu terpatri di pikiran dan di hati mereka. Firman Tuhan itu menuntun mereka supaya mereka menikmati anugerah Tuhan di tengah-tengah pernikahan. Mereka menikah untuk bahagia. Mereka menikah untuk menerima mandat kultural, ya Bapak. Biarlah kami semua, ya Bapak, diberkati oleh kebenaran firman. Baik orang-orang tua yang sudah lama menikah, biarlah terus Bapak Surgawi pernikahan mereka, pernikahan bahagia, pernikahan yang terus menerus mengasihi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, ya Bapak. Terpujilah Engkau, ya Bapak. Engkau luar biasa bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami Tuhan akan masuk ke acara pemberkatan nikah. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. 1. Nama Melkisedek Rada Gugup. Tempat tanggal lahir Batam 09 Juni 1995. Alamat Sagulung Sumber Mulia, Blok C6 nomor 60. 2. Nama Prida Simbolon, Sarjana Teologi. Tempat tanggal lahir C Pelancang 01 Mei 1998. Alamat Perumnas. Dengan ini menyatakan: 1. Masing-masing kami tidak terikat ikatan suami istri dengan siapapun. 2. Masing-masing kami atas kemauan dan keputusan bersama mohon untuk diberkati melalui Gereja Pantekosta Isa Al-Masih Jemaat Jehovah Jireh Batam. 3. Masing-masing kami bertanggung jawab di hadapan Tuhan Yesus dan jemaat, juga di hadapan pemerintah Republik Indonesia atas segala keputusan yang sudah kami ambil dan tetapkan melalui surat pernyataan ini. 4. Masing-masing kami membuat surat pernyataan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak dipengaruhi oleh siapapun. 5. Apabila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak keluarga kedua mempelai, maka yang bertanggung jawab secara hukum ialah Melkisedek Rada Gugup dan Prida Simbolon.
Batam 2 November 2024 yang membuat pernyataan Melkisedek Raja Guguk dan Frida Simbolon. Bapak Ibu, ada yang keberatan hari ini video mempelai kita berkati pernikahannya? Seperti itu ya. Nah, hari ini saya undang Melkisedek Raja Guguk beserta dengan walinya untuk menandatangani surat pernyataan. Pernikahan yang kudus. Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Pernikahan menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pandangan Alkitab terhadap pernikahan Kristen. Pernikahan adalah antara satu laki-laki dengan satu perempuan. Kejadian 2 ayat 18 sampai 25. 2. Pernikahan Kristen adalah monogami. Kekristenan tidak membenarkan poligami. 1 Korintus 7 ayat 2, 1 Tesalonika 4 ayat 2 sampai 5. 3. Ikatan pernikahan adalah ikatan yang telah dipersatukan oleh Allah. Oleh sebab itu tidak dikenal adanya kata cerai, sebab Allah membenci perceraian. Matius 19 ayat 6, Markus 10 ayat 9, 1 Korintus 7 ayat 10 sampai 11, Maliaki 2 ayat 16a. 4. Pernikahan merupakan lambang dari hubungan antara Kristus dengan jemaatnya. Efesus 5 ayat 32. Dengarkanlah uraian firman Tuhan tentang kasih. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bapak Ibu, saudara terkasih, pada kesempatan yang berbahagia ini, pernikahan kudus saat ini akan dipersatukan Saudara Melkisedek Raja Guguk dengan Saudari Frida Simbolon.
Sekarang saya sebagai hamba Allah yang mewakilinya, saya akan menanyakan kepada mempelai pria maupun mempelai wanita pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kesungguh-sungguhan dalam memasuki pernikahan kudus ini. Sekarang kita akan mendengarkan pengucapan janji nikah kedua mempelai. Kedua mempelai boleh saling berhadapan. Bunganya boleh ditaruh di kursi. Sedek Raja Guguk, bersediakah engkau menerima Brida Simbolon menjadi istrimu? Jika saudara bersedia, jawablah dengan tegas, iya, saya bersedia. Iya, saya bersedia. Mempelai wanita, tunggu ya, ikuti ya. Saudara Brida Simbolon, bersediakah engkau menerima Melkisedek Raja Guguk menjadi suamimu? Jika saudari bersedia, jawablah, iya, saya bersedia. Boleh dijawab? Ya, saya bersedia. Ya. Saudara mempelai laki-laki dan juga mempelai wanita, pandanglah kekasihmu kedua matanya. Ya, boleh sambil senyum ya. Sambil saudara Melkisedek mengucapkan janji nikahnya dengan tegas, tanpa paksaan, dengan kebebasan, saudara Melkisedek boleh mengikuti saya mengucapkan janji nikah saudara. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, saya Melkisedek Raja Guguk menerima engkau Brida Simbolon menjadi istriku yang sah. Saya akan sungguh-sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Aku akan memeliharamu, mengasuh dan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Mempelai wanita, pandanglah kedua mata kekasihmu, ucapkanlah janji nikahmu dengan tegas, dengan sungguh-sungguh, tanpa paksaan. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, saya Brida Simbolon menerima engkau Melkisedek Raja Guguk menjadi suamiku yang sah. Saya akan tunduk kepadamu seperti kepada Tuhan. Saya akan memeliharamu, mengasuh dan merawatmu dalam keadaan susah dan senang, kaya dan miskin, sakit dan sehat, dan setia kepadamu sampai maut menceraikan kita. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya berjanji. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pengucapan janji nikah kedua mempelai bahwa mereka siap untuk menerima pemberkatan nikah dan mereka siap sampai maut memisahkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi
dikasih oleh Tuhan, Kingdom Mempelai ini menyediakan cincin nikah. Bapak Ibu boleh lihat cincin ini. Cincin ini dibuat dari logam mulia, tidak berkarat. Cincin ini tidak berpangkal dan tidak berujung, melambangkan firman Tuhan yang menyatakan kasih yang murni dan tidak berkesudahan. Nah, pada kesempatan ini mempelai laki-laki boleh sematkan kepada pasanganmu cincin nikah ini. Ambillah cincin ini dan kenakan pada jari kekasihmu sambil dimasukkan, ya. Dan katakanlah kepada kekasihmu, terimalah cincin ini sebagai lambang dan cinta kasihku kepadamu. Mempelai wanita, kenakanlah pada jari manis kekasihmu, ya, sambil katakan, terimalah cincin ini sebagai lambang dan cinta kasih kepadamu. Bapak Ibu, mari kita doakan sama-sama. Ya, kita akan memberkati pemberkatan nikah Kingdom Mempelai. Saya, Pendeta Permonangan Butar-Butar MTH, memberkati pernikahan saudara Melkisedek Raja Gunggung dengan Brida Simbolon Sarjana Teologi. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia kecuali mau. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, saya undang bangkit berdiri. Dan doa kita adalah doa melepaskan berkat kepada mereka, supaya di tengah-tengah pernikahan mereka dalam membangun rumah tangga, mereka ditolong oleh Tuhan, ditolong oleh Roh Kudus, sehingga segala gelombang-gelombang apapun bisa mereka lalui, dan keluarga mereka, keluarga yang setia, keluarga yang diberkati, dan sampai maut memisahkan. Kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu.
boleh arahkan tangannya, dan juga hamba Tuhan Pak Jatiman boleh Pak kita doakan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, kami Tuhan menyerahkan kedua mempelai yang telah dipersatukan oleh Tuhan lewat pernikahan kudus mereka pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami orang-orang yang mengasihi mereka, melepaskan berkat buat mereka. Turunlah berkat atas mereka, berkat keturunan turunlah bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah berkat kasih karunia Tuhan bagi mereka, supaya mereka kuat dan bertahan sampai maut memisahkan pernikahan mereka ya Bapa. Hamba-Mu berdoa buat keluarga ini Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang memegang kehidupan mereka, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengendalikan ya Bapa Surgawi. Dan biarlah keluarga ini, keluarga yang mencari Tuhan, keluarga yang mengutamakan Tuhan ya Bapa. Kami menyadari Tuhan bahwa tantangan di tengah-tengah pernikahan sangat besar. Tetapi kalau mereka bersama dengan Tuhan, sebesar apapun tantangan pernikahan itu, mereka bisa lalui, mereka bisa lewati Bapa. Karena Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi kemampuan, dan Tuhan memberi kemampuan bagi mereka untuk bertahan dan setia ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati pernikahan mereka Bapa Surgawi. Iman mereka diberkati, pekerjaan mereka diberkati, dibuat Tuhan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah berkah Abraham, berkah Ishak, berkah Yakub bagi mereka. Keturunan mereka menjadi orang-orang yang perkasa di tengah-tengah kota ini, bangsa ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi mereka Bapa. Tuhan, gembalakanlah mereka, supaya mereka tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuntunlah mereka, peganglah nikah rumah tangga mereka, supaya mereka menikmati kasih karunia di tengah-tengah pernikahan. Jadilah Tuhan bagi mereka menikah untuk bahagia, bukan untuk menderita. Dan semakin lama mereka menikah, semakin bahagia dan semakin diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat ya. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Perkataan pernikahan kudus dari kedua mempelai Saudara Melkisedek Raja Gugup dengan Frida Simbolon. Saya serahkan kepada pemimpin pujian kita. Tuhan Yesus memberkati. Bagi keluarga yang baru pertama kali yang sudah menerima pemberkatan nikah hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita akan menyaksikan pujian dari kaum ibu GPA Jova Jireh yang akan memberikan persembahan pujian kepada kedua mempelai. Kami persilakan untuk seluruh kaum ibu, kami undang untuk maju ke depan. Di hadapan Tuhan
Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman. Engkau berbicara supaya kami mengandalkan Tuhan bagi kami, sehingga kami tetap bertahan, kami tetap setia kepada Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu yang hadir hari ini, berkati pernikahan mereka, berkati anak-anak, berkati pekerjaan. Dan kami terus berdoa bagi kedua mempelai yang sudah menerima pemberkatan nikah. Tuhan, Engkau hadir menjadi gembala, Engkau nakoda di tengah-tengah keluarga mereka. Tuntun setiap langkah, setiap rencana mereka. Jadikan mereka berkat-Mu, baik di keluarga Aritona maupun di keluarga Simbolon Tuhan. Mereka jadi berkat. Keluarga mereka menjadi teladan Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau memberkati buah kandungan Rida Tuhan. Engkau memberkati apa yang mereka kerjakan. Tuhan buat berhasil. Seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani hari Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Engkau memberkati daerah ini Tuhan. Ya Tuhan, berkat ibadah hari ini sudah kami terima, dan perjalanan kami disertai Tuhan. Acara selanjutnya untuk kedua mempelai, Tuhan menyertai, memberkati para undangan yang sudah diundang. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka untuk bersama-sama bersuka cita dengan mereka apa yang mereka rasakan hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berikan cuaca yang baik Bapak, dijauhkan segala roh maut, rasa kecelakaan dan setiap kami. Doa, mari saudara kita bangkit berdiri. Kita naikkan doa Bapa kami bersama-sama. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tangan-Mu, kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itulah kiranya akan menyertai engkau. Diberkatilah nikah kudus-Mu, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah anak-anak-Mu, diberkatilah segala adonan-Mu, bahkan pekerjaan-Mu. Berkat Tuhan menjadi milik dan bagian-Mu dari hari ini, besok, lusa, hingga Maranatha, sampai Yesus datang kali kedua menjemput kita saleh-salehnya di awan-awan yang permai. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biar sama senyumnya, hitungan ketiga cheese ya. 1, 2, 3 cheese. Nah itu baru nampak senyum. Baru episode. Gak tambah biaya. Oke. Bagian dari kehidupan mereka. Dan yuk, Mohon dua restu. mohon salam orang tua. Sujud lah. Peluk, boleh dipeluk. Oke, terima kasih. Tidak. Kepada keluarga Simbolon. Udah sah itu. Sudah sah. Jangan khawatir kok. Iya. Aku yang rekam. Oke. Iya. Ya. Ini perwakilan walaupun kedua orang tua. Ya. Ya. Video call. Kita video call lagi. Iya.